Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, malam ini kita bicara satu topik yang kita akan bahas hari ini sampai besok, yaitu teguh dalam karunia kebenaran. Saudaraku yang kekasih, Amsal 4 ayat ke-18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Ada orang benar yang mendengar perkataan saya ini bisa katakan amin? Haleluya. Tetapi jalan orang benar itu, sebutkan nama saudara, tetapi jalan VLC orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah, tidak kenal masa usur, tidak kenal matahari turun, tidak kenal roda di atas, roda di bawah. Saudara mesti percaya. Saudara lebih percaya filosofi roda atau filosofi firman Allah? Ada yang saya, hidupmu seperti roda. Sekarang lu di atas, ingat besok kau di bawah diinjak orang. No, jangan percaya filosofi yang bukan dari Alkitab. Katakan hidup saya seperti cahaya fajar. Come on. Yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Bukan seperti roda yang sebentar di atas sebentar di bawah. Amen. Tunjukkan kepada saya ayat yang berkata hidup orang benar seperti roda. Tidak. Hidup orang benar seperti apa? Cahaya fajar. Bahkan terjadi satu keanehan, karena matahari itu biasanya ada terbitnya, ada tengahnya, tapi juga ada apa? Terbenamnya. Kita tidak pernah kenal sunset, yang kita kenal the brighter sun. Haleluya. Amen. Itulah masa depan saya dan saudara. Saat kita menghadapi masa-masa di depan kita atau masa depan kita, kita harus memakai ketopong keselamatan untuk menjaga pikiran kita. Kenapa? Kita benar karena ketaatan Kristus, bukan karena ketaatan kita kepada Kristus. Saudara mesti tahu ini. Saya benar karena ketaatan Kristus, bukan ketaatan saya kepada Kristus. Ketaatan saya kepada Kristus adalah buah karena Kristus telah mentaati untuk saya, maka dengan sendirinya saya punya buah ketaatan. Kalau pohonnya mangga, buahnya mangga. Kalau pohonnya ketaatan, buahnya apa? Itu dia. Roma 5 ayat yang ke-19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Baca bersama saya dengan kuat. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Satu orang itu namanya siapa? Yesus. Maka semua orang itu bernama siapa? VLC, bernama saya dan saudara menjadi orang benar. Pemikiran ini membentuk identitas kita. Identitas itu sangat private. Seperti nama saudara, saudara tidak akan semudahnya orang lain panggil nama siapa saja, saudara menyaut, iya, tidak. Anda akan menyaut, memberi jawab sesuai dengan nama saudara. Identitas saya dan saudara itu adalah orang benar yang bernama si Ano, ya. Identitas kita sebagai orang benar dibayar dengan ketaatan Kristus. Karena itu musuh selalu membuat kita kehilangan keyakinan ini dengan pemahaman yang berasal dari kekuatan manusia atau kekuatan Taurat. Iblis membuat kita ragu, bimbang dan berkata, kamu gak cocok sebut anak Allah, kamu gak cocok sebut orang benar. Lihat dulu dirimu siapa, cara hidupmu, keluargamu, pelayananmu atau karirmu, perbuatanmu, latar belakangmu, ini itumu, tete bengekmu. Saudara kekasih, iblis mencoba untuk membuat kita
dengan beranggapan bahwa dengan saya berbuat baik, dengan saya melakukan Taurat, maka identitas saya itu kuat. No. Saudara yang kasih, sekali engkau dibenarkan, selamanya menjadi apa saudara? Benar. Saudara mesti tahu ini. Ini menjadi keyakinan. Iblis mau datang mengganggu saya dan saudara dengan cara apapun tak tergoyahkan. Saudara punya keyakinan bahwa saya ini benar karena Kristus yang menyebabkan saya benar. Kalau mau mempersalahkan saya, silakan persalahkan Kristus. Haleluya. Untuk itu selalu ada perlawanan di dalam pikiran kita, pertentangan di dalam batin kita untuk menggugat identitas kita. Karena itu kita mesti melawan dengan senjata yang melawan identitas kita. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang bagaimana? Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bukan sanggup menghancurkan orang per orang, saudaraku yang kasih. Kampung per kampung, kota per kota, tapi benteng. Kalau bicara soal peperangan, maka musuh selalu menyerang benteng. Kalau benteng ditaklukkan, benteng dikuasai, maka kota itu pasti dikuasai. Nah, karena itu ayat yang kelima dilanjutkan di sana. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya pikiran kita diselaraskan dengan apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Senjata Tuhan itu bersifat spiritual atau rohani, bukan alami, natural, bukan senjata yang dipegang oleh polisi atau tentara. Benteng didirikan oleh musuh. Benteng itu terletak pada pikiran kita. Jadi menghancurkan benteng-benteng itu tidak berada di sana, tidak berada di sini, tapi benteng itu ada di dalam pikiran. Coba katakan, benteng ada dalam pikiran saya. Coba pegang kepala saudara. Benteng ada di sini. Benteng ada di mana? Di sini. Pikiran saudara. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kami melawan pikiran-pikiran yang sombong, yang angkuh. Peperangan rohani bukanlah di luar, tetapi di dalam pikiran kita. Itu adalah arena pertempuran. Pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran adalah apa? Benteng adalah pola pikir yang telah dibentuk dalam pikiran Anda dalam waktu yang lama sehingga menjadi kepercayaan Anda. Benteng adalah kepercayaan yang dibentuk berhari, bulan, minggu, dan bertahun-tahun, bahkan berdekade. 10 tahun, 1 dekade, 2 dekade, tidak bayangkan kalau dia 60, 70 tahun, bentengnya itu betapa kokohnya saudara. Tapi kalau baru lahir, bentengnya belum dibangun. Tapi kalau sudah mulai 5-6 tahun, benteng itu sudah mulai dibangun, sehingga dia sudah mulai pikiran-pikiran yang melawan kebenaran. Benteng ada di mana saudara? Di pikiran. Pikiranmu adalah benteng. Berarti benteng tempat pertempuran. Di benteng itulah pertempuran terjadi. Kalau engkau menang di benteng, menang di bagian yang lain. Kalau benteng hancur, di pikiranmu, kepercayaanmu salah, tidak sesuai dengan yang Yesus katakan, identitasmu ngaco, kamu bimbang, kamu ragu, kamu begitu khawatir, kamu beranggapan kamu tidak cukup untuk menerima berkat, tidak cukup untuk mendapat jawaban yang luar biasa, jawaban yang biasa-biasa saja. Bila perlu Tuhan tidak jawab saja, syukurlah, karena saya memang tidak layak mendapat jawaban. Ya, saya punya iman yang keong, iman yang kea, iman yang
kura-kura, iman yang lambat, tidak seperti dia. Saya juga hafal ayatnya, kadang-kadang kurang pas. Dengar saudara yang kasih, jangan pakai itu untuk membentuk identitas saudara, karena itu adalah senjata peluru-peluru musuh yang ditembakkan ke dalam pikiran Anda, sehingga Anda menjadi lemah dan akibatnya tidak menikmati siapa engkau dalam Kristus. Padahal Alkitab berkata, kita adalah ahli waris. Ahli waris katakan salam. Benteng adalah pola pikir yang telah tumbuh dalam pikiran kita dalam kurun waktu yang tidak singkat. Setiap hari dicekokin. Timur bodoh, timur tidak mungkin diberkati. Kamu tidak mungkin bisa punya rumah, punya motor, punya mobil. Kamu tidak mungkin bisa kuliah, kamu tidak mungkin bisa berhasil. Kamu tidak mungkin bisa menikah, tidak mungkin bisa punya anak, tidak mungkin bisa sukses di bidang ini, bidang itu. Kamu bisa untuk gagal, kamu hebat untuk gagal. Akibatnya saudara, kita percaya. Kita berpikir bahwa itu adalah pikiran kita sendiri, tapi itu sebenarnya ditaburkan oleh musuh. Anda jangan pernah berpikir, katong orang timur biasa pikiran yang negatif, katong orang timur biasa pikiran yang miring-miring. Kita biasanya, keturunan saya itu biasanya berpikir yang negatif-negatif. Saudara pikir itu adalah bawaan keluarga, itulah bawaan orang timur. Itu adalah pikiran iblis yang membunuh identitas kita. Karena dia tahu sebenarnya, sesungguhnya, seyogianya saya dan saudara orang benar. Orang benar, katakan yes. Jika emosi Anda negatif, itu merupakan indikator adanya pikiran buruk di benak Anda. Emosi negatif sebagai seorang suami, seorang istri, seorang pemuda, emosi negatif itu bisa bersifat macam-macam. Bisa bersifat jengkel, marah, dendam, ya, bisa bersifat percabulan, hal-hal yang najis, ya. Itu membuat saudara, itu tanda bahwa pikiran kita ada yang salah. Kalau pikiranmu benar, emosimu benar. Oke? Apa saya katakan saudara? Saya belum suruh keluar, dan suruh keluar itu barang. Nah, ini baru keluar, boleh. Keyakinan yang benar menghasilkan emosi yang benar dan kehidupan yang benar. Ya. Jadi ranah jiwa kita adalah pikiran, perasaan, kehendak. Ranah atau area jiwa adalah apa saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Membutuhkan pemulihan, dan Roh Kudus ketika kita dilahirkan kembali, kita diciptakan kembali. Roh kita sempurna waktu Anda dilahirkan kembali. Roh itu tidak kenal usia. Jadi seseorang yang lahir baru dengan orang yang sudah lahir baru lama itu sama saja, rohnya sempurna. Roh yang dilahirkan kembali. Ya. Tidak ada bilang, oh ini karena dia sudah bertobat 40 tahun, rohnya tinggi 7 meter. Ini baru lahir baru, rohnya tinggi 7 cm. Enggak ada. Roh kita ketika dilahirkan kembali itu sempurna, utuh, memiliki persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Oke? Tetapi kita mesti belajar bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam pengenalan. Semakin kamu mengenal Tuhan, rohmu semakin cermat, rohmu semakin kokoh, semakin bisa menjadi dewasa yang menguasai jiwa kita. Ya, nah, jadi kebanyakan kita lupa bahwa jiwa kita, ranah pikiran, perasaan, kehendak ini mempengaruhi roh kita untuk mendapatkan asupan-asupan yang baik. Nah, roh Anda sudah sehat,
roh Anda sudah sempurna, tetapi dibutuhkan jiwa yang sehat, jiwa yang sempurna. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak yang utuh, yang baik, sesuai yang difirmankan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita menyatu dengan jiwa kita. Waktu roh menyatu dengan jiwa kita, berdampak kepada tubuh yang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita dikerjakan di dalam roh yang mempengaruhi jiwa kita yang kuat, sehingga dampak perubahan-perubahan nyata di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kebanyakan orang dirasuk setan itu sebenarnya bukan jiwanya bukan rohnya yang dirasuk setan, tapi jiwanya yang terluka, jiwanya yang membutuhkan perhatian, jiwanya yang butuh penerimaan, sehingga kita bilang, oh ini kerasukan. Dia bukan kerasukan, dia lagi kecewa dengan seseorang. Nah, saudara yang kasih, ketika ada orang yang bisa memenuhi rasa kecewanya itu, dia bisa mendapatkan pemulihan kembali. Roh saudara adalah roh Yesus Kristus. Apakah iblis bisa merasuk Yesus? Setan yang usir Yesus atau Yesus usir setan? Hah? Tapi berapa banyak orang Kristen bilang dia dirasuk oleh setan. Itu setan kuasa dia. Bukan. Dia naksir cowok itu. Coba cowok itu datang. Sayang, langsung lihat. Iya kakak. Nah, dia sehat, saudara ya. Jadi jiwa orang itu kalau terluka, dia seolah-olah kerasukan. Dia banting diri, dia mau bunuh diri, dia mau buang diri. Nah, karena dia sudah membuka peluang untuk melakukan dosa, maka setan masuk. Di mana ada kebenaran, setan tidak bisa campur. Tapi begitu ada dosa, seperti landing, ada bendara udara. Begitu ada bendara, pesawat turun. Begitu tidak ada bendara, tidak bisa turun. Saudara tahu, begitu kita mulai sakit hati, jengkel dan marah, maka kesempatan setan bisa masuk. Awalnya setan tidak datang. Setan kan diam-diam lupi korek. Nah, aku diam sih, cuman kamu umpan ya aku beli. Nah, akibatnya kita bingung. Karena itu ranah peperangan itu ada dalam pikiran, perasaan, jiwa. Iblis secara halus menembakkan pikiran jahat ke dalam pikiran kita dengan menggunakan kata ganti. Misalnya, saya penderita maha akut, kalau puasa tidak mungkin bisa puasa, sehingga dia gagal dalam berpuasa. Saya penderita darah rendah, darah tinggi, gula darah, gula manis, gula pahit, gula tawar, gula asin. Nah, saya pengidap kemiskinan, kemeratan, darah tinggi, darah rendah. Saya tidak layak, saya tidak mungkin, saya tidak bisa. Saya ini biasa-biasa saja. Itu iblis tembakkan masuk ke dalam pikiran kita. Ya, kehalusan musuh itu tidak dapat dideteksi kecuali dengan hikmat roh Allah, dengan firman, sehingga kita bisa melihat bahwa musuh seringkali memakai fakta, tapi fakta bukan kebenaran. Katakan, fakta bukan kebenaran. Faktanya bahwa keturunan kita tidak pernah berhasil, sakit, ada penyakit, ada persoalan ini. Faktanya saya selalu menghadapi, itu fakta. Tapi kebenarannya, Yesus sudah membenarkan saya dan Anda dan saya, pewaris dan penerima berkat Abraham. Amen. Saudara lihat, iblis dengan kehalusannya, sehingga kalau kita tidak kenal firman, kita akan akui bahwa ya betul saya begitu. Saya ini memang orangnya penyakit, saya ini memangnya turunannya, lihat, saya sudah 50 tahun sebentar sudah mati ini. Saya ini sudah lihat, sebentar pasti saya sudah gagal, saya sudah hancur. Lihat, ini saya berhasil umur 30-an, tapi nanti 50-an sama seperti kakek, pasti bangkrut. Saudara yang kasih, jangan percaya bisikan-bisikan iblis. Cermati firman, perhatikan firman, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau engkau tidak perhatikan firman, kemalangan, ketidakberuntungan ada padamu. Saudara, bawa setiap pikiran ke dalam tawanan kepada ketaatan Kristus.
bukan ketaatan Anda sendiri. Iblis ingin membawa Anda ke dalam ketaatan sibuk sendiri. Oh, dia merasa bahwa saya berhasil, saya bisa ini, saya bisa buat itu, sehingga tidak lagi Christ center tapi self center. Ya, cara untuk dibebaskan dari itu adalah dengan ditempati oleh Kristus. Izinkan Kristus menempati semua area kehidupan kita. Saat kita melihat Kristus, kita sedang diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Melihat kepada Kristus, maka Anda akan diubahkan. Haleluya. Memandang kepada Kristus adalah bahan yang dipakai oleh Roh Kudus untuk merubah kita. Kalau Anda mau berubah, melihat kepada manusia, melihat kepada gerakan manusia agar Anda diubahkan, sewaktu-waktu banyak kali manusia itu punya gerakan berubah. Karena dia punya mood, bad mood. Kadang-kadang lagi oke. Kalau tidak oke, parah. Lebih buruk dari orang di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Mereka gagal. Tapi ketika saudara memandang kepada Yesus, saudara punya bahan baku oleh Roh Kudus untuk merubah saudara. Haleluya. Ada kata amin yang baik? Memandang kepada Yesus adalah bahan untuk berubah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berhenti memandang Yesus, berhenti berubah. Semakin memandang Yesus, Roh Kudus punya kesempatan untuk merubah saudara. Haleluya. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kamu pakai. Lihat, perhatikan kata ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan apa? Oke, saudara perhatikan di sini. Biasanya saudara yang kasih, iblis, dia membuat kita berani berkata-kata yang negatif, tapi takut berkata-kata yang positif. Makanya Yesus bilang, janganlah kamu khawatir dan berkata. Biasanya kalau orang khawatir pasti berkata-kata. Tapi kalau percaya, kadang-kadang dia bilang, sudahlah dalam hati saya, Tuhan tahu. Tapi kalau dia khawatir, dia tidak pernah bilang, sudahlah khawatir dalam hati, nanti Tuhan juga tahu. Kenapa Yesus bilang, jangan kamu khawatir dan apa? Bertingkah laku atau apa? Berkata. Dengan kata lain, hal-hal yang negatif dalam pikiran kita mudah untuk dibahasakan, mudah untuk dinarasikan. Saya ini memang orangnya, kita dari orangnya kurang kok. Kita ini orangnya makmur itu jauh dari kita. Kita ini orangnya memang, kita ini manusia susah. Kita punya darah, kalau dites keluarnya S, darah susah. Bunyi napas saja susah. Darah juga bernada S. Nafas juga bernada S. Nah saudara, karena itu, kalau kamu khawatir tapi kamu mampu merubah kekhawatiran dengan perkataan, saya tidak khawatir, kamu sedang dalam pikiran yang baik. Haleluya. Karena itu saudara, dengan kata lain Yesus bilang begini, kalau kamu punya perasaan negatif, jangan buru-buru kemukakan. Jangan buru-buru kemukakan, tahan. Karena ketika iblis menembakkan pikiran buruk ke dalam pikiran kita, kita tidak harus menyetujui dan membicarakannya. Kamu takut tapi tidak mesti kamu mesti bilang kamu takut. Kamu khawatir tapi tidak mesti bikin lagu berjudul khawatir. Dengan refnya khawatir. No. Boleh ada pikiran yang negatif, tapi Anda tidak boleh menyetujuinya. Jangan setuju. Karena pikiran ini adalah medan pertempuran. Musuh bisa lewat, teman bisa lewat. Orang baik bisa lewat, orang jahat bisa lewat. Jadi jangan layani yang negatif. Yang setuju katakan yes. Itu dia. Yesaya 54:17 sangat luar biasa ayat ini. Setiap senjata yang di tempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Katakan amin.
Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, saya menerima kebenaran dari Tuhan. Anugerah kebenaran apa? Anugerah, pemberian kebenaran. Bukan dengan kekuatan kita, tapi ketaatan Kristus. Kita telah menerima karunia kebenaran, percaya dan memperkatakan hal itu. Ketika Anda menerima karunia kebenaran, percaya dan memperkatakan itu. Ketika Anda menerima rasa takut, jangan percaya dan jangan memperkatakan itu, apalagi taruh status Facebookmu dan WA-mu. Kamu akan mengalami sebuah bencana yang datang dari dirimu sendiri. Karena itu jangan pernah setuju memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif. Hancur sebenarnya, gagal. Yang sudah menikah mulai berkata macam-macam kepada pasangannya masing-masing. Atau kita bekerja sama dengan orang lain, kita selalu bilang, lu tuh memang begini, lu selalu begini. Sujangka lu tuh Coca-Cola. Artinya always. Saking jengkel, you always Coca-Cola. Artinya lu selalu begitu. Jangan pernah kata selalu. Selalu artinya forever. Masa forever? Selama 7 tahun dia begitu terus? Jangan manja pikiran dan perkataanmu untuk membahasakan, mengobrol dan mengumbar kata-kata negatif. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan pernah setuju dengan itu semuanya. Lawan. Justru dia bilang, perkatakan itu. Dalam pasal 53 dari Yesaya, kita menemukan bahwa di situ bicara soal penderitaan Mesias atau Yesus di kayu salib. Nah, pasal 54 ini berbicara tentang sebuah buah dari pekerjaan Yesus yang telah selesai di kayu salib. Kalau Anda percaya nubuatan Yesaya 53, Anda harus percaya firman dalam Yesaya 54. Amin. Karena Yesaya 54 adalah buah dari karya Yesus di atas kayu salib yang dinubuatkan dalam Yesaya 53. Jadi kalau ada penyakit dalam dirimu, termasuk COVID-19, termasuk penyakit virus apapun, ataupun bakteri apapun, atau bawaan di dalam darahmu, percaya bahwa sementara kamu mendengar firman ini, kuasa kesembuhan mengalir atas engkau. Amin? Yes. Jangan percaya dan membesar-besarkan. 2 Korintus 4:13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, baca kuat, aku percaya sebab itu berkata-kata. Kita memiliki dan menerima roh iman yang sama, karena itu aku percaya maka aku berkata-kata. Kalau percaya tidak berkata-kata, itu bukan percaya. Percaya harus berkata-kata. Apa saya katakan? Seringkali perasaan kita melawan apa yang kita percaya. Tapi kalau engkau sudah memperkatakan, itu akan menjadi tertanam di alam bawah sadar saudara, sehingga tuduhan dari luar hanya lewat di luar saja. Seperti burung tidak akan pernah bersarang di atas rambutmu, saudara kekasih. Ya, bayangkan kalau orang punya rambut, ada burung bersarang di atas, itu keterlaluan, saudara kekasih. Ya, jangan izinkan pikiran itu bersarang, pikiran yang negatif bersarang di pikiran. Tapi perkatakan, apa yang kau percaya, perkatakan itu. Saya percaya tahun 2021, 2031 tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Karena itu saya berkata-kata, saya mendeklarasi tanpa malu, tanpa ragu, tanpa persetujuan saudara, saya terus memperkatakan. Amin. Apalagi kalau saudara setuju, apalagi kalau kita bersatu, lebih dahsyat lagi saudara. Percaya harus berkata-kata. Kalau percaya, nanti lihat dulu, itu bukan percaya. Itu baru tahu. Roma 10 ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Untuk selamat saja perlu berkata-kata. Untuk mendapat jawaban, untuk mendapat kemenangan, untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapat solusi, untuk mendapatkan ketentraman dan damai sejahtera, engkau harus memperkatakan.
Karena ketika engkau memperkatakan, perkataan adalah ibarat air yang menyegarkan jiwa. Apa saya katakan? Perkataan yang benar, perkataan yang indah, perkataan yang mengandung iman seperti air yang membasahi jiwa yang haus. Ketika Anda dalam keadaan gundah gulana, Anda dalam keadaan tertekan, ketika itu ada orang yang berkata-kata positif terhadap engkau akan berkata, thank you bro, thank you sis. Betul saudara? Amin? Tapi ketika saudara tertekan, dia bilang, lu ini sebentar su habis. Lu bilang apa? Ya, perkataan itu bisa merubah orang emosinya menjadi positif atau negatif. Itulah sebabnya dia bilang di dalam Markus 11 ayat yang ke-22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jesus answered and said to them, have faith of God. Milikilah iman Allah. Katakan, saya memiliki imannya Allah. Come on, 1, 2, 3. I have the faith of God. Jadi percaya artinya memiliki imannya Allah. Percaya artinya apa? Percaya artinya memiliki imannya Allah. Have faith of God. Saudara lihat, Tuhan hanya berkata, jadilah terang, jadilah. Itu imannya Allah, berkata-kata. Jangan pernah membiarkan perkataan yang belum menghasilkan apa yang kamu katakan, membuat kamu terbatas. Mulai berkata, oh saya 20, 21 itu terlalu banyak ngomong. Bahkan dari 17, 18, 20, 19, 20, 20, 21, saya terlalu banyak ngomong. Masuk 22 ini saya mau diam saja. Nanti saja kalau Tuhan sudah buktikan saya, karena saya sudah kapok berkata-kata. No way. Dengar saudaraku yang kasih, perkataan adalah bahan baku untuk apa yang kamu inginkan. Apa saya katakan? Bukan perkataan dari butir-butir tertentu atau dari sajak tertentu, perkataan firman Allah. Ketika engkau memperkatakan firman, engkau sedang mencukupkan bahan baku untuk malaikat bekerja. Semakin engkau memperkatakan firman, malaikat punya bahan baku untuk bekerja. Dan saatnya terjadi, firman tidak akan kembali dengan sia-sia sampai dia penuhi apa yang diperintahkan kepadanya. Kasih pujian bagi dia. Come on! Jangan ragu, jangan takut memperkatakan firman. Perkataanmu adalah bahan baku. Katakan, perkataan firman adalah bahan baku untuk menciptakan. Kenapa banyak orang tidak mendapatkannya? Seperti dorang bangun rumah. Batako perlu 1.000, dia beli hanya 20, 30, dia bilang, tukang pasang ini dulu. Bayangkan perlu 1.000 udah bawa, nanti lusa lagi bawa 30 lagi. Tukang bilang pemalas. Nanti saja Bapak, kumpul bahan sudah semua baru WA aku beta datang. Malaikat seringkali suak, saudara yang kasih. Malaikat malas karena berurusan dengan gereja yang tidak pernah berdoa, orang percaya yang tidak pernah berdoa, tidak pernah percaya memperkatakan. Malaikat hanya waktu lewat di depan mereka, malaikat stres. Kenapa? Karena mereka tidak memperkerjakan mereka. Tahukah engkau, perkataan firman membuat malaikat aparatur surga bekerja bagi engkau di bumi ini. Amin. Malaikat itu aparatur surga. Mereka harus bekerja. Dan kamu yang menyiapkan bahan baku dengan memperkatakan firman. Karena itu saya tidak akan pernah berhenti memperkatakan firman. Sekalipun anakmu sakit, katakan oleh bilu Yesus dia sudah sembuh. Sekalipun dompetmu kosong, katakan saya sudah diberkati dengan segala kelimpahan. Kenapa? Karena fakta tidak pernah menjadi kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Karena kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Jangan percaya fakta, percaya firman. Haleluya. Karena fakta sewaktu-waktu bisa dipalsukan dan berubah. Tapi firman sampai kapanpun selamanya. Karena firman adalah Allah sendiri. Di dalam Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika berkenan.
Mereka memperkatakan kata-kata yang sangat luar biasa. If God's will, bila Tuhan berkenan, kita akan mendapatkan tempat tanah perjanjian yang makmur, yang berlimpah-limpah itu. Lalu ayat yang ke-9 bilang apa? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wow. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut. 2022, 2031, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan buat perkara-perkara yang supernatural bagi engkau. Jangan takut. Tahun 22 dengan musuhnya kita akan telan habis seperti roti. Tantangan-tantangan di 22 seperti roti yang Anda telan. Itu perkataan-perkataan iman, dan ternyata betul. Mereka yang memperkatakan, mereka yang menduduki negeri itu. Negeri yang indah, menikmati sumur yang tidak digali, kebun anggur yang tidak ditanam, menikmati rumah yang tidak pernah dibangun, kota yang tidak pernah dibangun. Kenapa? Dengan engkau memperkatakan kebenaran, kebenaran menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi orang bilang, weh ini pendeta dong, nih dong hanya omong-omong sama dong diberkati Tuhan. Ini anak-anak Tuhan dong omong-omong diberkati Tuhan dong sampai kerja. Kamu pikir ngomong-ngomong perkataan film bukan kerja? Justru itu rest. Rest itu bukan berarti aktivitas tidak dilakukan. Istirahat bukan berhenti melakukan aktivitas jasmani. Istirahat artinya memperkatakan, mengimani, melakukan apa yang Yesus sudah kerjakan. Kita mempercayainya. Haleluya. Joshua dan Kaleb melihat buah anggur yang besar dan kebaikan tanah Kanaan. Sedangkan 10 mata-mata lainnya berfokus kepada kehadiran raksasa dan membawa kembali laporan yang jahat. Jawab pertanyaan saya, fokusmu kepada raksasa atau kepada tanah perjanjian? Fokusmu kepada Tuhan yang membela perkaramu atau kepada musuh yang menakuti? Fokusmu kepada persoalan-persoalan yang sedang akan terjadi 2022 atau engkau percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan bertanggung jawab dan janjinya Dia genapi tepat pada waktunya. Amen. Karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Haleluya. Kalau Allah tidak menepati janjinya, Dia berhenti menjadi Allah. Karena our God is a covenant God. Katakan, Allahku Allah perjanjian. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yesus gembala kita yang baik, yang membuat kita berbaring dan beristirahat tanpa rasa takut. Yang setuju katakan yes, haleluya. Ayat 4 dari Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita hanya berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, tidak berkemah secara permanen di dalamnya. Kita akan keluar dengan Yesus di samping kita, gembala yang baik di depan kita, di muka, di belakang, di dalam kita. Katakan amin. Di 22 ini kita akan lewati dengan mulus sekalipun ada lembah kekelaman. Yang setuju katakan tepuk tangan bagi dia. Amin. Apapun terjadi 22 sudah ditaklukkan. Haleluya. Kenapa kita berdoa, berpuasa, memberi di awal tahun? Karena kita mau mengaminkan bahwa izinkan Dia yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Kita hanya katakan, saya hanya lewat lembah kekelaman. Hanya apa saudara? Lewat tuh huruf besar dan warna merah. Katakan, saya hanya lewat lembah kekelaman. Amin. Supaya kamu punya pengalaman menyaksikan kebaikan. Kalau kamu tidak pernah lewat lembah kekelaman, tantangan, rintangan, hambatan, omelan, sindiran, fitnahan, gosipan, bulian, saudara, berbagai macam kesulitan, ibarat sakit, penyakit, tantangan, mungkin ada bahaya maut, bahaya di laut, bahaya di darat, bahaya di udara, ada serangan kiri kanan, mungkin ada seroja
sesi 2, sesi 3, atau seriji sesi 3, sesi 4, saudara. Saya tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, Yesus bertanggung jawab. Saya hanya pass through the valley of death. Saya hanya melewati lembah-lembah kekelaman. Saya tidak tinggal tetap kos dan mati di situ. Katakan, saya tidak akan mati dalam lembah kekelaman. Hanya lewat saja. Kasih pujian bagi Dia. Come on. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Katakan, yes, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Berapa lama? Lihat sekeliling. Kebaikan dan belas kasihan. Dalam bahasa Ibrani disebut hased. Hased artinya kasih karunia. Tuhan memburu kita sepanjang hidup kita. Katakan, kasih karunia memburu saya. Apa? Saudara dikejar oleh apa? Diburu oleh apa? Wow. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk tidak ditendang. Tidak ada kegelapan yang tidak diterangi. Tidak ada musuh yang tidak ditaklukkan, saudara yang kasih. Hased, kasih karunia itu akan mengejar engkau. Kemanapun engkau pergi. Katakan, kemanapun aku pergi, kasih karunia mengejar saya. Haleluya. Pengharapan dalam bahasa Ibrani elpis adalah memiliki harapan yang pasti akan kebaikan di masa depan Anda. Iman berurusan dengan percaya sekarang dan berkata-kata. Percaya sekarang dan berkata-kata, itulah iman. Pengharapan itu memiliki sebuah keyakinan yang pasti akan kebaikan di masa. Kenapa kamu menyebut aku punya pengharapan? Kenapa kita katakan Jesus is my living hope? Yesus adalah pengharapanku yang hidup. Karena kita percaya pengharapan yang ada pada orang yang kita percayai Yesus selalu kebaikan-kebaikan yang akan Dia tawarkan untuk kita, yang Dia sediakan untuk kita. Haleluya. Ada amin yang luar biasa. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya apa, saudara? Saya dan saudara bisa makan di tengah-tengah musuh kita. Waktu musuh geruduk kita, kita lagi makan. Cari siapa? Cari kau. Berdiri aja situ, saya lagi makan. Haleluya, amen. Kita begitu, bayangkan Anda bisa ada sediakan meja. Kalau sediakan meja di depan kafe, di taman itu sudah biasa. Tapi kalau sediakan meja di para lawan, hanya Yesus yang mengerjakan itu bagi umatnya. Hanya Yesus yang mengerjakan itu bagi saya dan saudara. Dia menyediakan meja di depan lawan. Dengan ada beberapa pengertian di sini. Yang pertama, menyediakan meja artinya ketenangan. Yang kedua, menyediakan meja artinya apa? Menunjukkan kepada lawan, saya tidak gugur dengan kekuatan kamu. Menyediakan meja di depan para lawan artinya apa? Kamu itu kecil, kamu bikin apa? Tidak akan mempan, tidak mengganggu perasaan saya. Bayangkan saudara, Anda bisa menikmati hidangan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tahun 2022 kita dihidangkan kebaikan Tuhan di meja lawan kita, di meja karir kita, di meja pekerjaan kita, pelayanan kita. Haleluya. Anda akan disuguhkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Musuh berdiri dan berkata, masa depanmu tidak ada. Hapus tidak, hanya sisa apa? Kamu akan mati dengan penyakit. Kasih tahu kepada dia, hapus dua-dua. Saya hidup karena Tuhan hidup dalam diri saya. Amin. Oh, kamu gagal dalam banyak hal. Kasih tahu kepada dia, saya sudah terbiasa menang dalam banyak hal. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Kirim dia tanda Jos begini, saudara yang kasih. Amin. Musuh hanya di depan saudara, hanya untuk menteror, cyber. Musuh hanya perangi jiwa saudara, perasaan saudara. Manakala Anda makan sampai habis, begitu Anda mau berhadapan dengan musuh, malaikat bilang, dia sudah pergi dari tadi. Waktu Bapak nikmati, dia sudah pergi dari tadi. Sambil mereka berbisik-bisik, jangan tunggu dia bangun kontong dapat tengking. Jadi mereka sudah jalan. Haleluya. Kasih pujian bagi dia. Come on.
Bapa, malam ini kami mengucap syukur karena kami orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Katakan, saya orang benar karena Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan. Saya berdiri sebagai pewaris-pewaris Allah. Saya berdiri sebagai orang-orang yang dikejar oleh kasih karunia. Hasad itu mengejar hidup saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang percaya katakan, Yesus meloleh, Yesus baik, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Dan salam, selamat malam, sampai jumpa besok. Tuhan berkati.